selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Risti. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips cara memasak daging sapi atau steak secara sederhana ala masakan Cina. Baik, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini dia. Oke, setelah bahan-bahannya sudah siap semua, sekarang langsung saja kita mulai. Mari. Oke, pertama kita bumbuin dulu daging sapinya ya dengan kecap asin, kemudian gula dan juga lada hitam, kemudian tepung maizena dan juga minyak. Setelah itu kita aduk sampai merata agar bumbunya meresap, dan setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Baik, sembari menunggu bumbunya meresap ya, kita potong-potong dulu bahan-bahan yang lainnya seperti jamur, ada juga paprika. Ini jamur kalau misalnya nggak ada, nggak usah dikasih, nggak apa-apa ya. Paprika kita potong-potong sesuai selera, kemudian kita kupas bawang bombaynya dan juga kita potong sesuai selera. Hati-hati ya, tangannya jangan dipotong. Kita tata sedemikian rupa. Setelah itu kemudian kita masak daging sapinya dulu ya. Kita masak dengan api yang sedang. Masukkan satu persatu. Kemudian kita tunggu sampai warna berubah ya. Ini nggak perlu lama-lama. Kita tunggu aja sampai warna berubah. Kita balik. Masih dalam posisi api yang sedang ya. Balik lagi. Setelah masak kemudian kita angkat. Setelah itu kemudian kita tumis bawang bombaynya dulu ya. Kita tumis sampai harum baunya ya. Kita tumis sampai harum, kemudian kita masukkan paprika. Kita tumis lagi, kita aduk secara merata. Kita aduk secara merata ya. Kemudian kita masukkan jamurnya kalau ada. Setelah itu kita kasih bumbu masaknya ya, ada gula, kemudian saus tiram dan juga kecap asin. Kita aduk lagi biar merata. Masih dengan api yang sedang ya. Oke, setelah itu kita larutkan tepung maizena dengan sedikit air, kemudian kita masukkan, kita aduk lagi secara merata, kemudian kita masukkan daging sapinya tadi ya. Kita aduk secara merata agar bumbu-bumbunya meresap ya. Dan kemudian yang terakhir kita masukkan bawang-bawangnya. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini. Demikian tadi resep sederhana dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada tutur kata serta tingkah laku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Selamat datang di Dapur Kreasi. Masih bersama saya Risti di sini. Oke, kali ini saya akan berbagi tips cara membuat ayam asam manis ala China. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya 1 kg ayam dibersihkan, potong kecil-kecil. Lalu ada 2 butir telur, ada 300 gram tepung terigu, 100 gram tepung sagu, minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Kemudian bumbu-bumbu yang dihaluskan. Sepuluh siung bawang putih, 1 sendok makan merica, setengah ruas jahe, garam secukupnya. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan untuk sausnya ya. Tiga sendok makan minyak sayur untuk menumis, 1 sendok makan margarin untuk menumis, 10 butir bawang merah diiris halus, 8 siung bawang putih diiris halus juga ya. Kemudian setengah buah bawang bombay diiris, 3 buah tomat merah dipotong-potong, 500 ml ya maksudnya ya, air, 5 sendok makan saus tomat, tiga buah cabai merah besar dibuang bijinya lalu diiris memanjang, 10 buah cabai rawit dibersihkan, 2 batang daun bawang dipotong kasar, setengah sendok makan merica bubuk, 1 sendok makan kaldu bubuk instan rasa ayam, garam secukupnya, gula pasir secukupnya.
setengah sendok teh cuka, 3 sendok makan tepung sagu larutkan dengan air sedikit, 1 buah nanas dikupas potong dadu sedang, 3 buah wortel dikupas iris memanjang seperti batang korek api, lalu direbus sebentar. Seratus gram kapri dibersihkan, potong menyerong, direbus bentar. 1 buah mentimun dibuang bijinya, diiris memanjang. Nah, sekarang tiba saatnya untuk cara membuatnya ya. Pertama, lumuri ayam dengan bumbu halus hingga tercampur rata. Diamkan selama 20 menit di dalam lemari pendingin atau di dalam kulkas hingga bumbunya meresap. Kemudian langkah yang kedua, celupkan ke dalam putih telur, maksudnya ayam tadi ya. Gulingkan ke dalam campuran tepung terigu dan juga tepung sagu hingga terbalur rata. Lalu yang ketiga, goreng ayam tersebut yang sudah dilumuri dengan tepung ya ke dalam minyak panas. Ukuran sedang, jangan terlalu panas ya, hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Setelah itu, kemudian lanjutkan untuk membuat saus ya. Panaskan minyak sayur dan margarin. Tumis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay hingga harum. Masukkan tomat, lalu diaduk rata. Lalu tuangkan air, tambahkan saus tomat, potongan cabai merah dan juga cabai rawit, bumbu merica, kaldu bubuk, gula pasir, garam, dan cuka. Masak hingga mendidih. Kentalkan dengan larutan tepung sagu, aduk rata, masak kembali hingga matang, sesaat akan diangkat. Masukkan nanas, wortel, kapri, dan mentimun. Kemudian aduk hingga merata. Tuangkan saus asam manis di atas ayam goreng. Sajikan selagi hangat. Nah, ini yang terakhir ya. Sudah siap untuk disajikan. Nah, demikian ini hasilnya ya. Oke, demikian tadi cara membuat ayam asam manis ala China. Dan selamat mencoba.
Kristi. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips cara membuat egg tart atau kue telur, atau kalau di sini disebutnya tanda. Bagi Anda yang tinggal di sini, saya rasa sudah sering kali melihatnya ya, yang seperti ini. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini ya. Setelah bahan-bahannya sudah siap, langsung saja kita mulai. Mari. Kita campurkan semua bahannya ya. Dari mentega, kita aduk, kemudian tambahkan kuning telurnya. Setelah itu tambahkan juga putih telurnya. Kita aduk lagi, tambahkan gulanya. Kita aduk lagi sampai merata ya. Setelah merata, kita tambahkan tepungnya. Kita aduk lagi. Kita aduk lagi sampai benar-benar menjadi adonan ya. Kita aduk terus hingga merata. Ini agak susah ya. Kita aduk sehingga menjadi adonannya. Setelah adonan tercampur, kemudian kita bungkus menggunakan plastik tipis ya, atau wrap, dan kita masukkan ke kulkas kita diamkan selama 15 menit. Nah, setelah dari kulkas 15 menit, sekarang kita cetak ya. Kita cetak satu persatu. Gak usah banyak-banyak ya. Kita tata, kita rapikan sedemikian rupa. Kita isi setiap cetakan dengan ukuran yang sama ya. Kita rapikan. Kita isi lagi. Dirapikan. Yang terakhir kita isi lagi. Setelah semua cetakan terisi, nanti kita masukkan ke kulkas lagi ya. Kita diamkan selama 15 menit lagi. Setelah itu kita bikin adonan isinya ya. Kita ambil 2 butir telur, kita kocok, tambahkan susu cairnya, larutkan gula dengan air mendidih ya. Kita larutkan, kemudian diamkan. Kita aduk lagi. Kita pastikan larutan gula tadi benar-benar dingin ya. Setelah kita yakin sudah dingin, kita tambahkan. Kita aduk lagi. Kemudian kita saring ya. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa adonan ini benar-benar sudah tercampur ya. Kita saring beberapa kali ya. Setelah itu kita ambil adonan kulit tadi yang dari kulkas, kita tusuk-tusuk pakai
garpu ya. Kemudian kita tuangkan adonan isinya, kita tuangkan satu persatu seperti ini. Setelah itu kita oven. Kita di sini jarang sekali ya yang mempunyai oven, bahkan saya di sini juga nggak ada. Jadi di sini kita pakai oven manual ya, kita pakai teflon dan kita pakai serangan seperti ini ya. Ini fungsinya supaya dasar dari cetakan tadi tidak menempel langsung pada dasar dari teflon ini. Jadi dia posisinya benar-benar seperti dipanggang ya. Nah, di sini saya menggunakan kompor listrik ya. Kompor api juga bisa. Kita tata yang sudah kita cetak tadi di atas sarangan. Setelah tertata, kemudian kita atur suhunya ya, kira-kira 190 derajat. Setelah itu kita tutup menggunakan aluminium. Baru kita tutup dengan covernya ya. Tunggu selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita buka, sudah jadi ya, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Baik, demikian tadi resep sederhana dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya Esti segera pamit undur dari hadapan Anda. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat datang lagi di Dapur Kreasi. Masih bersama saya Risti di sini. Oke, kali ini saya akan berbagi tips cara membuat tahu mapo, atau kalau di China itu mapo tofu ya. Di sini ala China. Baik, yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama, 1,5 buah tahu sutra atau setara 350 gram dipotong kotak, 75 gram daging giling, 1 cm jahe lalu dicincang halus, 1 sendok teh kecap Inggris, kemudian 1 sendok makan kecap manis, 4 siung bawang putih kemudian dicincang, 1,5 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal. Tiga perempat sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 2 batang daun bawang, lalu diiris serong, 150 ml kaldu daging.
1 sendok teh tepung sagu dan 1 sendok teh air dilarutkan. 2 sendok teh minyak wijen, setengah sendok teh merica bubuk, 3 sendok makan minyak. Nah, sekarang tiba saatnya cara membuatnya. Langkah pertama, lumuri daging giling dengan kecap manis dan kecap Inggris. Selanjutnya didiamkan kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, panaskan minyak, kemudian tumis jahe dan bawang putih hingga harum. Yang ketiga, lalu masukkan daging giling hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma. Kemudian tambahkan tahu sutra yang sudah dipotong kotak tadi. Aduk kembali hingga merata. Yang kelima, tuang kaldu daging dan masak hingga mendidih, kemudian kentalkan dengan menggunakan tepung sagu dan masak hingga meletup-letup. Selanjutnya, masukkan minyak wijen dan daun bawang hingga tercampur rata. Angkat dan kemudian sajikan selagi hangat. Nah, demikian tadi cara membuat tahu mapo atau mapo tofu ala China. Dan selamat mencoba.